لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar tak semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat-sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di hari yang cerah ini mudah-mudahan kita tetap ceria selalu. Para pendengar, para jamaah, para pemirsa yang saya muliakan, alhamdulillah di beberapa media kita mendengarkan tentang kebijakan-kebijakan Arab Saudi tentang pembukaan jamaah umrah untuk Indonesia. Tentu tidak sabar lagi ingin mendengarkan info-info tentang hal ini dan tidak sabar lagi ingin bersiarah ke Baitullahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya bersama Bapak Haji Bunyamin Yapit, LCMH, selaku Direktur CO VT An-Nur Ma'arif. Bagaimana kabar Pak Haji? Alhamdulillah baik Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Sudah berkunjung ke kantor kita ini, Masya Allah. Bajunya ungu lagi Pak Ustaz ini. Terima kasih Ustaz. Ya, insya Allah kita ada informasi di beberapa media Pak Haji terkait kebijakan pemerintah Arab Saudi tentang pembukaan umrah untuk jamaah Indonesia. Bagaimana kesiapan PT An-Nur Ma'arif dalam hal ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kabar kita semua? Apa kabar jamaah Nur? Apa kabar seluruh masyarakat di mana saja berada? Mohon doa atas semua, semoga kita sehat semua dan khususnya An-Nur, kami tidak henti-hentinya memohon doa atas semua. Semoga kami lebih eksis lagi pasca pandemik ini dengan izin Allah dan berkat doa atas semua. Terima kasih Ustaz telah berkunjung di kantor saya yang sangat sederhana ini, yang nuansa ungu, baju Pak Ustadz juga ini ungu, Masya Allah. Baik, saya rasa informasi umroh ini dengan cepatnya informasi dengan medsos ini semua masyarakat, ya hampir semua masyarakat sudah mengetahui semua, baik medsos, WhatsApp, pernyataan Ibu Menteri Luar Negeri kita, mungkin hampir semua sudah melihat. Jadi itulah adanya. Jadi ini membuat kita semakin semangat bahwa sudah ada angin segar hubungan diplomatik. Ternyata negara kita ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada pemerintah kita yang betul-betul memperhatikan khususnya keberangkatan jemaah haji atau jemaah umroh ini. Selama ini kan sejak bulan 2 kemarin Indonesia kan masih di banned, belum bisa masuk Arab Saudi. Pasca Saudi membuka umroh 1 Muharram kemarin, Indonesia kan belum diizinkan untuk berangkat. Dan alhamdulillah 8-9 Oktober kemarin kita sudah melihat semua pernyataan Ibu Menteri kita. Terima kasih pemerintah Indonesia tentunya, semua yang terkait pemerintah kita telah berupaya melakukan upaya-upaya diplomasi dengan Arab Saudi agar supaya larangan orang Indonesia ke Arab Saudi ini dibuka. Ya, dan alhamdulillah
Kemarin kita sudah dengarkan MOU, nota kesepahaman melalui Deplu kedutaan, dan itu sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Dan dalam hal ini alhamdulillah beberapa pertemuan mendatang insya Allah saya juga akan hadiri, termasuk FGD tanggal 21 Oktober nanti dengan beberapa unsur terkait yang mengundang staf khusus kepresidenan untuk membahas regulasi umrah di musim pandemik. Insya Allah tentunya saya rasa dalam waktu dekat kita akan bisa melihat Ka'bah lagi langsung dengan izin Allah, dan segala kebesaran Allah kita pasti sudah rindu semua. Dan mudah-mudahan kalau ditanya kesiapan An-Nur tentang itu, saya rasa dari dulu An-Nur selalu siap. An-Nur tidak pernah vakum selama pandemik ini. An-Nur selalu siap. Bahkan kesiapan An-Nur untuk 1443 Hijriah ini kami sudah bergerak siapkan dulu itu sejak bulan 2 kemarin, bulan 1 kemarin. Jadi persiapan kami untuk menyambut 1443 Hijriah ini sudah kita lakukan dari Januari kemarin. Jadi sudah kurang lebih 7-8 bulan kemarin kita sudah siapkan, termasuk pihak muassasah, ya. Jadi pihak muassasah kontrak provider itu sejak dari bulan 1 kemarin kita sudah lakukan. Ya. Jadi kalau masalah kesiapan insya Allah An-Nur sangat siap, dan pribadi saya juga termasuk intens mengikuti pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR Komisi 8, tentu dengan membawa asosiasi, teman-teman asosiasi di Himpu dan Aspuri, sehingga kesiapan di An-Nur ini untuk umroh ini alhamdulillah dari awal kita sudah siap. Yang pertanyaan sekarang ini, jamaah umroh tak ini siap mikah? Nah, siap kami semua, vaksin semua dulu. Nah, karena itu menjadi persyaratan harus vaksin. Nah, kami sudah data jemaah ini siapa-siapa yang mau berangkat, kita sudah data semua. Karena kami juga punya daftar tunggu tapi tidak banyak, mungkin tidak banyak, tidak sampai 100 mungkin. Tapi ada yang daftar baru justru lebih banyak, ada yang menabung umroh itu. Ya, itu ratusan juga, tapi kami nggak memegang uang, tapi mereka itu sudah siap berangkat. Dan itu kami sudah data untuk kami prioritaskan vaksin booster sebagai persyaratan untuk ke Arab Saudi. Jadi untuk mengenai pertanyaan tentang vaksin atau tentang kesiapan ini, saya minta melalui media ini, jemaah kita ini tolong siapkan diri kerjasama untuk menyiapkan diri dari segi vaksin. Mengenai vaksin boosternya, anak-anak kantor sudah mendata untuk meneruskan ke Kementerian Agama sesuai dengan surat edaran yang kami terima. Insya Allah mudah-mudahan diprioritaskan untuk diberikan vaksin booster, sehingga pada saat umroh terbuka mereka akan berangkat. Jadi tinggal regulasi ini kita akan bahas lagi tentang karantina. Karantina. Kalau di Arab Saudi seperti yang kita lihat, yang kita dengar kemarin, bahwa kalau sesuai prosedur, lengkap vaksinnya semua, PCR-nya juga negatif, di Arab Saudi tidak ada karantina. Tidak ada karantina. Ya. Kemudian di Indonesia ini karena aturan negara kita masih karantina. Pasca kalau kembali itu di karantina. Ini kita masih bahas berapa hari karantina. Ya, yang selama ini kan 8 hari. Dari yang sampai hari ini kan 8 hari. Semua dari negara lain
kalau kita keluar negeri kemudian masuk ke Indonesia itu karantina 5 hari dulu baru bisa 8 hari dulu baru bisa keluar. Nah, kita minta ini Indonesia kalaupun ada karantina jangan terlalu lama. Iya. Karena kita sudah vaksin juga 3 kali, kemudian kita juga sudah PCR 2 kali, dan semua negatif. Jadi saya rasa karena kita pertimbangkan dengan semuanya ini kita sudah bersih dari segi COVID, ya mungkin karantinanya bisa dipertimbangkan. Jadi kita ini mengusul nanti pada saat Rafat FGD nanti, dan itu kita akan usulkan. Ya semoga tidak ada karantina. Tapi kalau melihat COVID ini mungkin karantina masih, saya pribadi mengatakan mungkin belum bisa dihapus juga sih karantina. Tentu karantinanya nanti tekniknya bagaimana? Apakah bisa karantina mandiri? Iya. Selama ini kan ada namanya karantina mandiri kan? Ya mudah-mudahan ada karantina mandiri. Jadi jemaah umroh ini ada isolasi mandiri kan? Selama ini kan ada isolasi mandiri, isoman. Nah, kita minta semoga ada karantina mandiri. Jadi jemaah pasca umroh ini ya karantina di rumahnya sendiri dulu. Nah, semoga ini diterima. Jadi kalaupun ada karantina, jadi jemaah umroh ini masih usulan-usulan sih. Jadi aturan yang sekarang, kalau bicara aturan yang sekarang itu karantinanya 8 hari. Tapi bukan yang umroh. Semua yang dari luar negeri masuk ke Indonesia itu karantinanya kan 8 hari. 8 hari ini kan ini tidak biaya sedikit juga ini biaya banyak. Jadi kalau 500.000 pengeluarannya semalam di hotel, 8 hari kan 4 jutaan juga kan ya. Jadi bisa membengkak pengeluaran jemaah juga. Sudahlah di Saudi biaya umrohnya sedikit membengkak karena physical distancing, harus sekamar berdua, dan busnya maksimal 25. Ini kan dengan komposisi seperti ini membuat memberati juga biaya. Tapi saya sudah membuat harga, estimasi harga. Saya sudah buat dari tahun kemarin itu, dan itu berlaku sampai umroh ini, musim ini. Itu saya buatkan cuma berapa ya? 29,5 ya. Itu di brosur, ada di website juga ada. 29,5, tapi belum termasuk PCR dan karantina. Itu jadi insya Allah kalau diestimasikan itu saya sudah prediksi ya, hitung-hitung dengan PCR itu dengan karantina, kalau misalnya disetujui karantina 5 hari, artinya kita kan masih mengusul nih karantina 8 hari ini bisa tidak ditiadakan, kalau enggak ya paling tidak dikurangi. Ya kalau misalnya ujung-ujungnya nanti mungkin awal-awal mudah-mudahan ke depan bisa ada namanya karantina mandiri. Seperti halnya isolasi mandiri. Nah, gitu ceritanya. Nah, ini kan kebijakan tentu dibahas sesuai dengan keahliannya masing-masing. Tentu ini kan di negara kita ada yang menangani. Nah, seperti kami hanya pelaku usaha mengusulkan supaya kalau tidak memberatkan anggaran jemaah kita, maka diperlukan ya sufor karantina ini, apakah karantina mandiri atau tidak terlalu lama. Dan kalaupun misalnya ada, bagaimana karantina ini di asrama haji dengan harga yang tidak terlalu banyak. Nah, itu usulan-usulan itu akan nanti kita usulkan pada saat dibahas regulasi tentang umroh di musim pandemik. Ya tergantung nanti kan para ahli, para pakar juga akan memikirkan hal itu. Saya rasa pemerintah kita akan mensupport jemaah untuk beribadah karena ini persoalan ibadah, bukan persoalan wisata. Jadi mereka ini, para jemaah kita tidak hanya mau jalan-jalan di sana, tapi ingin beribadah. Artinya insya Allah kalau hanya beribadah, ya kita memohon kepada Tuhan, ya moga tidak terjadi pelonjakan COVID akibat umroh ini. Nah, saya kira seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa umroh di musim pandemi ini Nur sangat siap, dan kita sudah ada pendaftar baru ini kurang lebih 200-an. Itu siap berangkat tahun ini. Ya makanya anak-anak sudah siapkan
kurang lebih 200-an. Itu pendaftar baru ya, lain pendaftar yang lama. Jadi kalau disiapkan ini hampir 2 pesawat lah kita untuk siap berangkat di musim 1443 Hijriah ini atau 2021 ini. Semoga kita dimudahkan. Lagi-lagi kayak saya pribadi memohon doa, semoga perjalanan umroh nanti pasca dibuka ini lancar tanpa menimbulkan lonjakan COVID di negara kita juga, semua safety, dan pemerintah juga tentunya mendukung karena selama ini sudah hampir 2 tahun travel ini vakum. Dunia penerbangan juga vakum. Semoga pasca pandemik ini, pasca dibukanya umroh ini memberikan angin segar. Artinya kita ini kayak lahir baru lagi, dunia penerbangan, dunia perhotelan, khususnya di Arab Saudi dan Indonesia tentunya. Dan apalagi dunia travel, PPIU, PIHK itu sangat terdampak sekali. Makanya ini bisa menjadi pertimbangan ya. Pertimbangan artinya menangani COVID juga jalan, tapi ekonomi juga jalan. Saya kira ini menjadi pertimbangan sehingga semua bisa berjalan. Tapi informasinya kan tahun depan itu ya kita Indonesia mudah-mudahan benar informasinya bahwa tahun depan kita sudah dimasukin kategori endemik. Dunia pandemik ini menjadi endemik. Jadi kita sudah bersahabat dengan COVID. Jadi seperti penyakit-penyakit biasa aja. Ya mudah-mudahan semua masyarakat kita bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini vaksinnya. Ya, mari kita vaksin. Tentunya supaya kita ini bisa meminimalisir peningkatan COVID. Ya, saya rasa seperti itu, Ustaz. Jadi mohon doa atas semua. An-Nur sudah siap berangkat, insya Allah. Pastinya mungkin ya, saya ada istilahku kemarin, umroh di musim normal itu biasa. Tapi umrah di musim pandemik itu luar biasa. Selama ini kan kita cari hal-hal yang luar biasa. Makanya marilah kita umroh. Umroh pandemi ini kan sejarah, ya kan? Tidak usah takut-takut lagi, takut COVID lah, takut ini. Kalau sudah vaksin itu kan sudah bagian daripada ikhtiar, serahkan kepada Tuhan. Toh kita ini kan juga beribadah, Ji. Begitu modelnya. Jadi umroh di musim normal itu biasa, di musim pandemik itu luar biasa. Nah, itu ceritanya. Begitu, Ustaz. Jalan-jalan di Jabal Nur, kalau mau pergi umrah jangan lupa ke An-Nur. Baik para pemirsa, alhamdulillah itulah tadi pemaparan dan penyampaian secara gamblang tentang kesiapan An-Nur dalam menghadapi pembukaan umrah. Dan insya Allah ya, semoga dengan izin dan segala kebesaran Allah segala urusan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita siapkan vaksin tak, siapkan semuanya. Ketika umrah siapkan koporta. Ketika umrah sudah buka, kita go. Baik, para pemirsa, pendengar sekalian, sampai di sini sapaan kita untuk menyapa umat di acara Apa Kabar Umrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا